Oke, Admiralty lagi. Pasang surut itu ada dua metode. Pertama, Admiralty yang lama, jadi lama. Yang kedua, Least Square. Nah, kedua-duanya ini itu memiliki kelebihan dan kelemahan dari masing-masingnya. Tapi kalau adik-adik pernah melihat yang namanya buku prediksi pasang surut ya, buku prediksi pasang surut itu yang dipakai adalah data Admiralty. Bukan data, tapi metode Admiralty. Baik itu untuk pengolahan data, baik itu untuk prediksi, itu pakai Admiralty. Nah, di zaman sekarang ini saya kurang mengikuti perkembangannya, tapi pada saat 2011 itu sudah ada metode, kalau adik-adik bisa ngetik di internet silakan, namanya world type atau dunia pasut gitu ya bahasa Indonesia ya. Nah itu online gratis. Jadi tinggal masukin data, dia bisa mengeluarkan lebih dari 114 konstanta pasang surut. Nah, itu dasarnya adalah dia yes method kalau yang world type. Kalau yang least square ini juga ada banyak ya. Nah, kita coba ke Admiralty. Admiralty ini kelebihannya adalah dia bisa memprediksi lebih akurat dibandingkan least square. Dalam hal kalau kita berbicara terkait data yang pendek, yaitu data bulanan. Admiralty lebih akurat. Ini berdasarkan pengalaman saya sewaktu skripsi. Jadi saya punya panjang data 15 tahunan pasang surut di Sungai Musi dan 5 stasiun. Lalu yang dianalisis ada 10 tahun. Dari hasil 10 tahun itu saya dapatkan bahwa Admiralty lebih akurat untuk data bulanannya. Tetapi kelemahannya adalah Admiralty ini dia tidak bisa menganalisis lebih dari 31 hari. Kelemahannya itu. Jadi dia kalau ada datanya lebih dari 1 bulan, maka metode yang dipakai adalah least square. Kalau Admiralty nggak di Mbah Google ini nggak ada yang gratisan setahu saya. Nah di sini saya pakai skripsi saya dulu. Jadi 29 hari. Yang tentu maksudnya hari. Nah, di sini bukan hanya 29, bisa 15, bisa 29, bisa 31. Seperti pada mata kuliah, saya lupa mata kuliah apa ya, yang pernah saya sampaikan itu ya, bahwa ketika dia 15 hari sebenarnya kurang akurat untuk pasang surut. Apalagi ketika dia pasutnya ganda atau campuran gitu ya. Ini nggak akurat. Kecuali kalau pasutnya adalah pasut tunggal yang nggak masalah, masih bisa dapat. Tapi kalau sudah campuran atau ganda, ya sebaiknya itu 1 bulan pengukuran pasutnya. Oleh karena itu beberapa surveyor, biasanya surveyor senior itu dia tidak menerima ketika hanya 15 hari untuk pengukuran pasut. Nah di sini dalam Admiralty ada variabel yang dipakai, ada X1, Y1, X2 dan seterusnya. Ini ada variabel pengali gitu. Ini ada variabel pengali, dia di sini. Nah, ini adalah hari. Nah, di sini kita ambil nilai tengah bulannya kapan gitu. Misal tanggal 16 nilai tengahnya. Jadi anggap ini 1 ya, 1, 2. Yang tengahnya yang 15 ya. Nah, ini dia. Nah, ini sebagai titik tengah gitu ya. Nanti yang dipakai datanya dalam bentar deh ya.
Maaf ya, tadi ada sedikit gangguan. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada jam gitu. Nah, ini nanti ada konstanta pengali. Di sini adalah datanya, data jam 0 atau jam 12 malam pada tanggal 2 gitu. Nah, kalau yang ini sebaiknya nanti yang kita tandain gitu. Karena ini nanti ada nilai tengahnya tanggal 16 itu di F1-nya berapa. Lalu kalau yang ini hanya penjumlahan gitu ya. Penjumlahan dari satu hari berapa, entar rata-rata yang berapa. Nanti kita coba hitung juga pattern levelnya gimana dia. Lalu ini dari 16 ya, saya delete. Ini nilai MSL-nya, kalau dia merujuk pada MSL berarti dia 0 gitu. Nilai kalau dia merujuk pada MSL. Dapatnya dari mana? Dari sebelah sini gitu. Dapatnya. Lalu LWS itu nilainya dari sini dihitung gitu, minimumnya berapa, yang terendah HWL, yang tertinggi ini adalah nilai yang paling tinggi gitu ya. Nah, ini adalah konstanta pengali gitu. Yang tadi yang saya katakan ada S1, Y1, X2, Y2 dan seterusnya. Ini adalah konstanta pengali ketetapan. Oh ya, saya tidak akan memberikan format Excel ya. Jadi silakan adik-adik nantinya membuat latihan sendiri di rumah format Excel. Di format Excel itu ada yang dalam satu halaman saja mereka buat. Kalau saya membuatnya membagi dalam beberapa halaman ataupun beberapa sheet gitu ya di sini. Jadi ini adalah konstanta pengali yang tidak perlu kita lakukan perubahan, cukup langsung dipakai. Ini dia konstanta pengalinya. Kemudian nilai skema 3 ini nantinya didapatkan dari data pasang surut jam-jamannya dalam masing-masing hari, itu dikalikan dengan konstantanya gitu. Lalu nanti dia sampai lanjut ke skema 7. Nah, di sini nanti saya share untuk panduannya. Saya share panduannya. Adik-adik bisa melihat contoh-contoh perhitungannya. Tapi contoh perhitungan yang di sini itu berbeda sama yang ini ya. Ini berbeda. Karena datanya beda gitu. Ini datanya beda. Jadi ini data pasang surut kita pertama tadi. Kemudian ini adalah konstanta pengalinya. Lalu nantinya ini yang data 2170 itu berasal dari sini, pengalian ini. Ditotalkan berapa dia nilai positifnya. Yang negatifnya berapa? Karena di sini ada negatif 7 hari, kemudian positif 14 hari, lalu negatif lagi. Maaf, bukan hari ya, tapi ada jam gitu ya. Nah, dia di sini. Jadi yang tadi nilainya 2700 itu berasal dari sini sebenarnya. Nah, mana ya? Dari sini nilai data-datanya. Jadi data yang kita tadi, misalnya datanya itu adalah ini jam-jamannya pada hari pertama. Ini jam-jaman pada hari pertama, data passwordnya. Ini adalah konstanta pengalinya dari sini. Makanya saya katakan tadi bahwa sebenarnya ini bisa dibuat dalam satu file, dalam satu halaman sebenarnya. Jadi jam 0,3 ketinggiannya gitu. 0,3 ini dikalikan dengan -1, maka dapatnya -0,3. Lalu 0,297 dikalikan dari -1, dapatlah -0,29. Lalu nanti dijumlahkan gitu, nominalnya berapa.
Seperti itu. Ini untuk semua X1, Y1, X2, Y2 dari masing-masing jam. Di masing-masing jam nih. Nah, sampai sini apakah bisa diikuti? Pak, izin bertanya. Silakan Zahra. Ya, bedanya yang X1 sama X2 itu di mana ya, Pak ya? Masih agak bingung. Oke, di sini pada dasarnya konstantanya saja itu. Jadi kalau di X1 itu minus satunya itu sampai jam ke-6 atau jam 0.05 gitu, jam 5. Nah, kalau yang ini dia sampai ke setengahnya, sampai jam ke-12. Ini kan jam 11 sebenarnya ya. Tapi saya hitungnya ini 0 itu sama dengan 1. Jadi kalau saya bilang jam ke-12 artinya berarti dia jam 11 gitu maksudnya. Baik Pak, terima kasih. Jadi ini konstanta pengali ini kalau asalnya dari mana saya juga nggak bisa menjawab gitu ya. Karena ibaratnya asal angka 1 itu dari mana? Nggak bisa menjawab saya. Jadi sebenarnya ini adalah hasil dari pengamatan jangka panjang dari si penemu metode Admiralty. Jadi kita hanya tinggal menggunakan konstantanya saja. Sama ibaratnya kalau menghitung gelombang pecah 0,78 kali D gitu ya. 0,78 itu dapatnya dari mana? Nah itu berarti kan dari hasil penelitian tentunya. Prosesnya saya juga nggak bisa menjawab gimana caranya. Oke, bisa diikuti sampai skema 2? Bisa Pak. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita masuk ke X1, Y1, X2 sampai yang terakhir data yang ini. Untuk semua jam gitu, untuk semua jam. Untuk semua jam. Lalu di sini kalau adik-adik mau buat titik kontrol ya silahkan, nggak apa-apa. Karena sebenarnya untuk mendapatkan nilai totalnya aja sih di sini. Kan apakah dia sama dengan yang di sini? Jumlah total dari si angka kita, angka elevasi muka air tersebut. Kalau berbeda, berarti ada perkalian kita yang salah input datanya gitu. Kan nggak mungkin. Yang ini itu berbeda sama yang di sini. Yang ini itu hasilnya dari sini gitu. Hasilnya dari sini. Oke, lanjut kita ke skema 3. Skema 3 itu berasal dari skema 2 dikali dengan konstantanya. Nah, skema 3 di sini adalah hasil penjumlahan dari skema 2. Tetapi dia sama sekali tidak boleh ada minus nilainya gitu. Nanti dalam skema 3. Kalau dia ada minus, maka kita tambahkan dengan 100. Kalau masih minus, ya kita tambahkan lagi gitu. Apakah bebas mau menambahkannya berapa? Kalau berdasarkan pengalaman saya dulu dalam mengulik ini, nggak masalah karena nanti nilai B ini ataupun perkalian ini kita pakai terus gitu. Kita pakai terus sampai skema berikutnya. Jadi B itu yang di sini ya maksudnya nih. Misalnya di sini saya buat 0 gitu ya. Yes. Kok dia jadi gitu? Plus 2000. Nah, ini saya jadikan 0. Nah, dia minus nilainya. Dia minus. Maka saya tambahkan saja berapapun nilainya, yang penting dia bernilaikan positif. Yang penting nilainya positif. Gitu. Nanti kalau mau kita masukkan di sini misalnya, ini sebenarnya nggak ada kaitan ke sini ya, nggak terlink gitu, bukan nggak ada kaitannya, tapi tidak terlink. Dan sebenarnya ini bisa dibuat kita buat terlink kan nggak masalah. Jadi langsung saja tambah 2000. Cuma saya kan nggak mungkin ada tanda tambah di dalam sheet ini. Kalau ada tanda tambah di dalam sheet ini, otomatis dia nggak bisa masukkan ya. Misalnya ini 1 gitu. Saya tambahkan sama yang ini. Nah,
Ini kan jadi kurang gitu. Akan bingung sendiri kita. Makanya ini hanya sebuah simbol. Pada saat di print, itu orang yang membacanya langsung ngeh. Oh, berarti dilakukan penambahan 2000 untuk kolom yang ini. Untuk kolom ini juga sama. Kalau yang ini berarti penambahannya adalah 500 gitu. Penambahannya. Berapapun nilai B ini, mau dia 500, mau 2000, mau dia 1000, ya nggak masalah. Yang bermasalah adalah ketika dia dilakukan penambahnya kelipatannya bukan 100 gitu. Tapi misalnya 75. Nah, saya belum pernah nyoba juga sih ya. Belum pernah nyoba apakah bisa 75 atau tidak. Tapi kemungkinan untuk mengontrol nilainya akan menjadi susah. Gitu. Jadi data ini kan kita dapatnya itu dari data yang di sini. Jadi skema 3 itu diperoleh dari hasil skema 2. Skema 3 diperoleh dari hasil skema 2. Gitu. Sampai sini bisa diikuti adik-adik sekalian? Berarti yang ditambah 2000 ditambah 500 itu masih agak bingung juga sih. Oh, ya ini yang tambah 500 sama 2000 tadi. Iya. Oke, saya ulangin lagi ya. Tadi kan kita sudah sampai skema 2 di sini. Hasil ini kan nanti kita jumlahkan tuh ya. Yang positif, negatif itu kita jumlahkan semuanya berapa datanya. Nah, ke pertanyaan Pak, ini kan perkaliannya positif gitu. Kenapa ini jadi negatif? Ya berarti memang datanya gitu. Karena datanya mengikuti data MSL. Apakah boleh datanya mengikuti LWS gitu ya? Kalau LWS kan berarti titik nolnya ada di LWS, bukan di MSL. Tetap aja bisa. Kalau dia menggunakan LWS, berarti ini hasilnya akan positif. Tergantung data ya, MSL atau LWS, data yang kita pakai. Kebetulan alat perekam passwordnya menggunakan MSL. Jadi di sini dia negatif gitu. Karena kebetulan datanya di bawah MSL. Lalu kita jumlahkan nih. Kolom yang positif ini kita jumlahkan. Berapa hasilnya? Kolom yang negatif jumlahkan. Berapa hasilnya? Seperti itu. Begitu juga dengan sampai yang terakhir sekali gitu ya. Jauh banget ini karena ada 29 hari dia. Nah, sampai yang di sini nih. Kita jumlahkan yang positif nilainya berapa, yang negatif nilainya berapa dijumlahkan. Lalu dipindahkan ke sini, kita hitung hasil dari tabel 2. Ini minus 1,19. Nih, minus 1,19, lalu minus 1,2. Jadi yang tabel ini adalah tabel dari hasil penjumlahan pada hari pertama dari X1. Yang ini berarti penjumlahan dari hari pertama pada tabel Y1 dan seterusnya sampai ke Y4 pada hari ke-29. Habis dari sini kita punya data nih, perhatikan ada data positif, ada data yang negatif di sini. Balik lagi saya ingatkan kalau dia data password kita itu ngukurnya titik nolnya pada LWS, berarti pasti yang di sini nilainya positif. Itu sudah pasti. Tapi kalau dia alat passwordnya itu ngerekamnya MSL, titik nolnya pada MSL, maka bisa saja yang kolom positif ini bernilaikan negatif. Sampai situ clear? Clear ya? Kita lanjut lagi. Data yang ini kan kita punya nih dari tanggal 1 sampai ke tanggal 29. Lalu kita masukkan nilai yang tadi X1, Y1, X0 dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini kita balik ke sini dulu. Pada tabel 3.
hasil dari penjumlahan bilangan pada skema 2, yang ini tadi maksudnya, yang ini tadi, itu jika nilainya negatif, maka ditambahkan dengan suatu bilangan B. Nah, B ini merupakan nilai positif yang digunakan agar hasil dari skema 2 memberikan nilai positif. Nilai B itu 100 atau kelipatannya. Ini salah ketik bukan 1000 tapi kelipatan dari 100 gitu ya. Jadi mau 200, mau 300, mau 500, mau 1000, mau 2000, mau 3000, nggak masalah gitu. Nggak apa-apa. Karena nanti ada pengontrolnya juga dalam pembagian B pada tahap berikutnya. Jadi yang ini plus 200 plus 2000 ini itu adalah si B gitu. Itu adalah si B ini. Ini datanya beda, sekali lagi datanya beda sehingga hasilnya juga beda. Jadi ini yang saya screenshot gitu. Yang di sini. Tuh, yang ini yang screenshotannya. Jadi ini kita hitung dulu kan apakah dia positif atau negatif hasilnya. Misal, nah data XO itu adalah nilai dari si ini, di masing-masing ini penjumlahan X1 dan X1 positif dan negatif gitu, dan seterusnya gitu ya, sampai hari ke 29, sampai hari ke 29. Setelah itu nilai yang X1 itu diperoleh dari nilai, kita lihat apakah si X1 dan X1 positif dan X1 negatif ketika dia dijumlahkan menghasilkan nilai negatif atau tidak. Kalau dia menghasilkan nilai negatif, maka ditambahkan dengan si B. Ini adalah si B. Ini si B. Nah, ini tuh si B sebenarnya. Oke, clear? Gitu juga clear. Dengan Y1 dan seterusnya gitu ya. Jadi dia tidak boleh negatif. Kalau misalnya di sini Pak saya maunya tambahkan 100, ya silahkan gitu ya. Tapi di sini itu semuanya harus tidak ada nilai negatif gitu. Harus tidak ada nilai negatif. Gitu. Jadi mau ditambah 100 ya nggak apa-apa. Kalau mau ditambah 2000 ya nggak apa-apa. Kebetulan ini format saya waktu skripsi. Jadi nilainya harus tambah 2000. Maka waktu saya gunakan terakhir tahun 2016, ini ya sudah saya nggak mau mubah format lagi, tetap aja 2000, nggak masalah gitu. Karena nanti ada pengontrolnya lagi. Gitu. Nah di sini dia pengontrolnya nih. Oke, kita masuk ke skema 4. Nah di dalam skema nanti saya share ini ya panduannya. Mungkin akan ada berbeda dengan panduan yang adik-adik download kalau di internet. Perbedaannya karena nantinya ada di skema 7. Kalau skema 7 saya menggunakan data konstanta. Itu saya dapatkan dulu dari teman saya, itu dapatnya dari dari Disidros kalau nggak salah. Dia dapatnya dari Disidros. Jadi dan metode ini itu merujuk dalam bukunya Pasang Surut karangan Ongkosongo 1989. Oh, gratis, Pak. Jadi skema 4. Nah, nanti dihitung nih nilai XO, X1, X10, Y10, X12. Ini semuanya tinggal kita ikuti alurnya saja gitu. Ini dengan konstanta pengali. Nah, konstanta pengali ini harus kita lihat dulu apakah dia
29 piantan atau 15 piantan gitu ya. Kalau dia 15 piantan berarti cuma makanya sampai setengah gitu. Kalau dia 15 piantan. Jadi nilai-nilai ini diperoleh dari nilai skema 3 yang dikalikan dengan yang data yang ada di sini. Nah, ini dia konstanta pengali. Kalau dia hanya 29 piantan, berarti 15 hari ya. Ya, kita lihat hari ke-15-nya ada di mana gitu. Ini saya ada satu contoh lagi yang hari ke-15. Mana ya? Saya lupa. Ini yang dia datanya 15 harian. Pengalinya juga, ini pengalinya untuk yang 15 hari. Jadi dia cukup ambil yang di tengahnya saja gitu, sampai setengah. Jadi ambil yang sampai setengah. Kita balik ke yang 29 hari. Nah, ini skema 4. Nah, di skema 4 yang -1, lalu yang +1, yang nilai-nilai ini itu sebenarnya dari sini. Dari sini dia. X0. X1 0. X1 0 berarti yang ini. X1 0. Nah, jadi ini datanya dari hasil skema 3 pada tanggal 1 hingga tanggal ke-29. Maka dapatlah dia X10 dikalikan dan konstanta di sini. Lalu Y10 juga sama. Ini datanya dari konstanta. Di konstanta. Nah, ini ada contoh perhitungannya untuk nilai skema 4. Nah, sampai sini ada yang masih bingung untuk skema 4? Bingung? Pak, Ya. mau nanya. Itu untuk yang pengali skema 4 itu dapatnya dari mana? 1, 0 sama -1 itu. Konstanta. Jadi itu kita hanya tinggal pakai. Jadi tidak perlu. Ya, Pak. Ya, benar. Tidak perlu diganti-ganti lagi. Jadi konstanta. Cuma kita harus perhatikan apakah dia 29 piantan atau 15 piantan gitu. Harus diperhatikan itu aja. Jadi yang ini tuh memang sudah konstanta dari sana gitu. Nggak perlu diubah lagi. Kalau diubah ya bisa ya berarti kan hasilnya salah gitu ya, nggak ikuti aturannya dari Admiralty. Jadi Admiralty itu yang di sini itu memang sudah kita hanya tinggal ikut alurnya aja, kali tambah doang gitu sebenarnya. Beda kalau least square atau perhitungan kuadrat terkecil gitu ya. Cuma yang agak ribet nanti pada skema 7 gitu. Ini yang agak ribet. Nah, ini jadi tadi balik lagi ke yang di sini skema 4 ini diperoleh dari skema 3 yang ini. Skema 3 yang ini
sampai X0 sampai Y4 gitu ya. Itu dikalikan dengan konstanta yang di sini gitu. Jadi X10 itu sama dengan ini. Sama dengan yang ini. Dikalikan dengan, maaf, yang ini dikalikan dengan yang di sini. Gitu. Maka ini hasilnya. Gitu. Bisa diikuti? Bisa, Pak. Nah, begitu juga dengan X1B gitu ya. Berarti nilai yang di sini, X1, dikalikan dengan yang di sini, perkalinya gitu. X1B. Dan seterusnya, sampai ke D gitu. Sampai ke sini. Jadi mengikuti data ini aja nih, X0, X1, Y1, X2, dan seterusnya. Gitu. Gimana? Bisa diikuti? Ada yang masih bingung? Paham, Pak, sejauh ini. Oke. Jadi sampai ke yang di sini ya. Yang terakhir ini. Y44 gitu. Berarti dari sini Y4 dikalikan dengan 4. Skemanya. Ini ya Y4D. Berarti hasil Y4 dikalikan dengan skema D. Gitu. Oke, bisa diikuti ya? Insyaallah. Nah, tadi ya. Nah, ini tinggal kita perhitungan yang ada di sini itu berasal dari yang skema 4 di sini. Berasal dari, maaf. Nah, berasal dari sini. Jadi, oh, yang ini. Nah, yang ini itu dari data yang di sini. Tinggal dipanggil gitu datanya. Untuk yang X10, untuk yang Y10, tinggal dipanggil saja datanya. Sedangkan yang ini itu dari dikali pengalian tadi. Pengalian si B ini gitu. Maksimumnya berapa gitu. Nah, lalu yang nilai ini tuh saya lihat panduannya dulu ya. Saya agak lupa mulai yang ini. Oke, 58.000 itu dari yang hasil yang ini sebenarnya. Dari nilai si B. Si B dikali dengan 29. 29 ini adalah si piantan. Jadi mau 29 atau 15 atau nantinya 31 itu adalah si piantan. Makanya dapat nilainya 58.000. Nilai apa? Apa namanya? Nilai koreksinya gitu.
Lalu dijumlahkan. Pada si X-nya berapa, si Y-nya berapa. Kalau dia nanti masing-masing ditaruh pada positif atau negatif gitu. Begitu juga untuk X12 dan Y12. Ditambahkan nilainya dia. Jadi skema 416 X12. Ini dia. X12 57900 29962 yang positif, yang negatif 27937 yang negatif. Begitu juga dengan Y12. Lalu dikurang dengan si konstantannya. Tadi kan kita pakai B adalah 2000. Si B-nya kita pakai adalah 2000. Maka di sini tinggal dijumlahkan saja. Gitu juga dengan Y. Lalu untuk yang sebelah kanan, ini adalah persamaan yang hanya tinggal kita ikuti saja untuk penjumlahannya masing-masing gitu. Jadi tinggal panggil data yang ada di sebelah kiri. Nah, sampai sini apakah bisa diikuti? Apakah bisa diikuti sampai sini? Bagaimana? Apakah bisa diikuti adik-adik sekalian? Atau bingung nih? Masih bingung sih, Pak. Bingungnya di mana? Di yang tadi yang 58.000 itu. Oke. Ada 29 piantan. B tadi kita berapa B-nya? 2000, Pak. Nah, ini dia. Jadi 58.000 itu adalah si 29 dikali nilai pengalian 2000 tadi yang si B. Gitu. Itu 58.000 yang si ini. X10. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, kalau yang X12 yang nilai tadi kan kita punya nilai positif sama nilai negatif ya. Kita punya nilai positif sama nilai negatif. Dari si X12 lalu Y12 kita masukkan ke dalam sini. Nih, X12. Y12. Bukan X12 negatif, X12 positif. Kalau Y12 kayaknya di sebelahnya ini. Y12 nah di bawahnya. Nih, 299 dan 280. 299 dan 280. Positif negatifnya. Lalu tadi kan kita ngasih penambahan 2000 ya. Kita kan ngasih penambahan 2000 pada skema 3 ini. Nih, kita kan ngasih dia penambahannya 2000 ada yang 500. Nah, itu berarti siang ini adalah 2000. Tuh, yang ini adalah 500. Coba lihat, kita cek lagi nih. 500 yang komponen berapa nih? X4 dan Y4. X4 dan Y4. Nah, yang punya 4 dia 500 nih. X ini kan X nih, X ini Y. Nah, dia 500.
Pokoknya yang ada angka 4-nya dia 500. Lalu yang selain angka 4 dia 2000. Gitu. Jadi yang ini tuh tinggal kita panggil aja dari kolom sebelah, dari sheet sebelah, dari yang di sini. Kita panggil. Ini juga sama, tinggal kita panggil gitu dia. Dari sheet yang ada di sini. Yang ada di sebelumnya gitu. Seperti itu adik-adik. Apakah masih bingung? Sampai kolom ini deh, masih bingung nggak? Sampai kolom ini. Jelas, Pak. Nah, Zahra jelas. Yang lainnya gimana nih? Masih ada 29 mahasiswa lagi nih. 29 ini jelas atau bingung? Izin bertanya, Pak. Ya, Putra. Nanti ini ada bahan berkuliahnya nggak, Pak? Kayak slide itu, Pak. Saya kasih Word ini aja. Word-nya ini. Cuma harus diperhatikan bahwa yang di sini itu datanya berbeda sama yang di ini ya. Datanya beda gitu ya. Oke, makasih, Pak. Iya. Kalau yang Excel-nya saya nggak ngasih. Kalian lihat aja nanti dari video ya. Bentuknya gimana. Karena kalau saya kasih Excel ya percuma dong saya ngasih tutorial pembelajaran gitu kan. Kalau langsung dipakai aja Excel-nya. Nah, balik lagi ke sini. Yang data ini itu kita panggil dari sini. Kita panggilnya dari sini. Data yang ini. Jadi yang ini 0,36. Kayak dia dipanggil dari sini. Lalu X10. X10 ya dipanggilnya dari sini. Saya punya si X. Gitu. X12 dikurang dengan Y1B gitu ya. Nah, berarti ini dipanggilnya dari sini. X12, 25 nilainya. Dikurang dengan berapa nih? Y1B. Y1B. Nih, minus 25. Ini positif, ini minus. Ini minus. Berarti kan minus ketemu minus hasilnya positif. Jadi yang ini ditambah yang ini. Dapatlah 50. Dia. Y13 dikurang Y1C. Y13 yang mana nih? Y13. Y1 Y13 58. 5,8 dikurang dengan Y1C dikurang dengan minus 7. Minus ketemu minus positif. Maka dapatlah 13. Dan seterusnya. Jadi yang persamaan ini itu tinggal kita panggil dari sini. Itu. Data yang ini. Ya, bisa diikuti, Dik? Sudah 1 jam, bisa, hampir 1 jam rupanya sudah. Oke. Mudah-mudahan bisa 4:30 kita kelar ya. Kalau nggak kelar ya lanjutin pekan depan lagi kayak gitu. Nah, yang ini adalah konstanta lagi-lagi. Ini adalah konstanta perkalian. Tidak perlu kita ganti-ganti data yang ini tuh. Ya kita tinggal pakai aja gitu. Asalnya dari mana? Ya dari hasil penelitian si pencetus Admiralty ini. Ini pengalih skema 5. Kita masuk ke datanya. Nah, tuh, saya agak lupa yang di sini. Baca dulu konturnya.
Perhitungan pada skema 5 dilaksanakan dan menggunakan data dari skema 4 dikalikan dengan konstanta pengalih skema 5 dan skema 6. Skema 6 yang dapat dilihat pada tabel 9. Oke, berarti data yang ada di dalam sini itu kita lakukan perkalian untuk data-data yang ada di sini. Jadi kalau dia ada misalnya di sini dia 1, berarti X00 langsung dikalikan dengan nilai 1. Jadi yang ini langsung dikalikan dengan nilai 1. Nih. Langsung dikalikan dengan minus 1. Lalu yang lainnya kalau dia perkaliannya dikalikan dengan 0, maka datanya langsung 0 gitu. Datanya langsung 0. Begitu juga misalnya yang hasil pengalian X10 minus 99 dikali dengan dia di sini 0 kan, maka hasilnya ya 0. Lalu di sini berarti dikali 1. Ikuti saja konstanta pengalinya. Jadi hasil dari yang ada di sini semuanya dikalikan dengan tabel pada pengalih skema 6 dan skema 5 dan skema 6. Dituangkan dalam tabel yang ini. Lalu nanti dijumlahkan pada skema 5 berapa dan skema 6 berapa. S0, M2, S2, N2 ini nantinya adalah berupa variabel faktor pembangkit dari pasut yang dibangkitkan oleh bulan ataupun oleh matahari. Jadi pada dasarnya ada 9 pembangkit utama. Nah, lalu sebelum masuk ke skema 7, sebelum masuk ke skema 7, tadi kan kita sudah sampai skema 5 dan 6. Yang di sini ini 5, ini 6. Nah, interpolasi lalu nilai F, nilai U itu digunakan untuk menghitung skema 7. Jadi datanya interpolasi ini adalah tahun, data tahun pengamatan dan tahun sesudahnya. Nah, ini skema 7. Dia nanti akan menghitung nilai F yang merupakan V1, V2, V3 itu tanggal, bulan, dan tahun. Itu didapat dari konstanta. Begitu juga nilai U nantinya. Ini ada penjelasannya. Nah, tadi kita ada 29 hari. Dari 29 hari dimulai pengamatan tanggal 2, berakhir tanggal 30. Titik pengamatan titik tengahnya itu ada di tanggal 16. Maka waktu pengamatan kita adalah tanggal 16. Kemudian di sini untuk tahun saat ini sama tahun
depan gitu. Jadi nilai ini diperoleh dari konstanta dari bilangan F. Mana F? Tahun 2013. Nah, data interpolasi ini diperoleh dari bilangan CF. 1,02. Lalu berikutnya 1,031. Dapatkanlah nilai interpolasinya sebesar minus 0,09. Maka nilai dari si FM2 itu adalah hasil, ini rumus interpolasi biasa ya. Rumus matematika interpolasi biasa. Untuk mendapatkan berapa sih nilai sesungguhnya yang ada pada tahun 2013 bulan Januari. Begitu juga untuk nilai K. Jadi nilai K 0,941 dan 0,908 di interpolasi. Nah, sampai sini bisa diikuti. Sampai sini apakah bisa diikuti adik-adik? Sejauh ini bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Lalu lanjut ke, ini kan interpolasi untuk nilai F dan nilai U ya. U juga sama. Berarti datanya adalah data si U yang dipakai gitu. Kemudian nanti hasilnya tinggal dituangkan di sini. Masing-masing dari sini, masing-masing dari interpolasi ini. Tinggal dituangkan. Nah, lalu ini adalah si data. Tadi kan kita hitung nilai F-nya berapa, nilai U-nya berapa. Langsung kita tuangkan saja nilai F dan nilai U yang ada pada sini. Untuk kolom tabel 7. Untuk PR cos R, PR sin R, ini bisa mengikuti persamaan yang ada di sini. Gitu. Jadi tinggal dihitung PR sin R dan PR cos R. Nanti tinggal dituangkan di dalam tabel 7 dari skema 5. Mana tadi? Skema 5. Nah, ini dia. Tinggal dituangkan saja dia. Maaf, salah. Nih, skema 5. Dan PR sin R skema 6. Skema 5 dan skema 6 gitu ya, langsung dituangkan. Lalu nilai V1 ini diperoleh dari tanggal, maaf, tahun V1 2013. Nah, ini dari sini dia dari tahun skema V1, lalu V2 itu dari berarti bulan V2 ini. Nah, V2 berarti bulan. Lalu kita tuangkan saja langsung di sini V2. Lalu V3 dari sini. Tanggal 16 titik tengahnya kan tadi, karena mulainya dari tanggal 2 berakhir tanggal 30, berarti hari ke-15 ada pada tanggal ke-16. Dituangkan saja. P3 354 lalu 158. Nih, 158. Kalau nggak ada di sini berarti nilainya 0, sama seperti yang di sini. Kalau nggak ada yang di sini, kalau yang ini itu nggak ada dalam tabel konstanta ini, berarti nilainya 0. Nah, sampai sini bisa diikuti? Bisa, Pak. Ada yang masih bingung nggak?
Tinggal kita menghitung W ini, W1 dan W dan 1 plus W. Tinggal yang ini tahapan yang belum. Ya, tahapan yang 2 ini. Jadi yang di bawah dia nanti. Untuk menghitung berapa sih nilai W-nya. Oke. Berhubung waktu setengah 5. Untuk skema 7 kita lanjutkan di pekan depan. Nanti untuk videonya saya coba lengkapi terlebih dahulu untuk memasukkan skema 7. Ntar pekan depan kalau ada yang masih bingung silakan ditanyakan. Besok atau nanti malam paling cepat saya share panduannya pengerjaan. Silakan adik-adik pelajari dan coba dibuat. Masing-masing orang generate data passwordnya sendiri. Saya bebaskan mau 15 piantan atau 29 piantan atau 31 piantan. Jadi data yang di sini itu sebenarnya bisa dengan 31 piantan yang ini. Nah, ini itu dengan 31 piantan bisa. 30 piantan bisa datanya. Jadi, silakan adik-adik pelajari ya. Ada yang pertanyaan sebelum saya akhir kuliahan? Saya kira lebih banyak bingung atau lebih banyak bisa